Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Sagittarius ya, tentang bagaimana kabar si dia ya. Si dia ini bisa siapapun yang ada di fokus kalian saat ini ya. Dan kita akan cari tahu apakah dia akan kembali buat kamu ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan energinya vice versa di sini bisa energi kamu, pasangan kamu atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, Sagittarius, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya Garden, oke? Garden ini menggambarkan tentang keterasingan, ya, merasa terasing, merasa berbeda, oke? Merasa ditolak, ya. Di sini banyak anak-anak yang main dan dia bersembunyi di sini, oke? Dia nggak diajak main, ya. Jadi dia merasa kayak ditolak, merasa terasing, merasa berbeda, ya. Dan itulah yang sepertinya si dia ini rasakan saat ini, oke? Sementara untuk kartu tarotnya di sini sebagai konfirmasi ada The Tower, ya. Ada Three of Cups, ada Three of Swords, ada Six of Cups, ya. Four of Cups dan Page of Cups, oke? Di sini juga ada Ace of Swords, ada The Fool, Page of Swords, ada The Sun, Six of Wands, Ten of Cups, dan Queen of Wands. Oke, Sagittarius, ya. Kita mulai dari kartu tarotnya, oke? Di sini ada The Tower dan Three of Cups, ya. Sepertinya kamu dengan dia ini dulu pernah menjalin hubungan, ya. Dan karena ada sesuatu hal, ya, sepertinya di sini ada pihak ketiga di antara kalian, ya, yang membuat hubungan kalian ini pada akhirnya berantakan, ya, dan kemudian berakhir, oke? Pihak ketiga di sini bisa Will, Bill, ya, atau mungkin orang tua dari kalian berdua, ya, atau bisa juga teman-teman kalian, ya, sahabat, ya, atau siapapun atau apapun yang membuat hubungan kalian ini jadi berakhir, oke? Di sini ada Three of Swords, ya, dan Six of Cups, oke? Dia ini sepertinya sangat kecewa, ya, sangat kecewa dan sakit hati karena sepertinya hubungan yang kalian sudah jalani ini sudah berjalan cukup lama, ya, dan semuanya itu berakhir begitu aja, ya, karena sepertinya kamu ini sudah nggak menginginkan dia lagi, ya, atau menganggap dia itu bukan orang yang tepat buat kamu, ya. Mungkin aja kamu nggak punya perasaan seperti itu kepada dia, ya, nggak punya perasaan kalau dia itu nggak punya arti buat kamu, ya, atau kamu nggak menginginkan dia lagi. Hanya saja seperti itulah yang dia rasakan saat ini tentang hubungannya dengan kamu, ya. Jadi dia merasa kalau kamu itu sudah nggak menginginkan dia lagi, ya, atau menganggap dia itu bukan orang yang tepat buat kamu, oke? Dan dengan menghadirkan orang ketiga ini, ya, membuat dia itu makin merasa terluka, ya, dan sakit hati, ya. Dia merasa kedekatan kamu dengan dia yang sudah cukup lama ini berakhir begitu aja, ya, dan itu membuat dia itu agak shock, agak kaget, ya, karena dia nggak menyangka ini akan terjadi, oke? Terkadang dalam menjalani sebuah hubungan, ya, banyak hal-hal yang nggak bisa kita pahami, ya. Seringkali hubungan yang sudah berjalan sekian lama, mungkin tahunan, ya, bisa tiba-tiba itu menjadi begitu membosankan, ya. Dia yang tadinya begitu kamu cintai, yang begitu kamu inginkan
untuk menjadi pendamping hidup kamu nanti ya, tiba-tiba itu seperti berubah ya. Tiba-tiba aja kamu melihat dia itu jadi seperti orang lain ya, yang nggak kamu kenal ya. Jadi hubungan kalian itu yang tadinya hangat dan mesra ya, perlahan-lahan mulai kaku ya, mulai kaku dan mulai mendingin. Oke? Mungkin ini disebabkan karena hubungan kalian ini sudah cukup berjalan sudah lama banget ya, mungkin udah sekian tahun, tapi tidak dibarengi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tuh bisa merefresh hubungan kalian itu ya. Jadi kalau hubungan yang sudah berjalan lama ya, perlu buat kita untuk merefresh kembali hubungan kita ya, supaya hubungan itu nggak monoton ya, bisa menghangat lagi, bisa mesra lagi ya, dan itu benar-benar dibutuhkan usaha ya, usaha dari kedua belah pihak untuk sama-sama mau melakukan itu ya, supaya hubungan kalian itu tidak membosankan dan bisa refresh terus ya, jadi bisa menghangat terus. Oke? Hubungan itu ibarat memelihara sebuah tanaman ya. Kita nggak bisa memilikinya lalu hanya memajangnya di ruang tamu atau di teras rumah ya. Tapi tanaman itu harus dirawat, disiram dan dipupuk ya, supaya tanaman itu bisa tetap tumbuh subur, tetap segar ya, dan terus berkembang. Oke? Demikian juga dengan hubungan ya. Kita itu nggak bisa membiarkan hubungan itu berjalan begitu aja ya. Dibiarkan mengalir apa adanya. Oke? Saya sangat nggak respect ya dengan kata-kata biarkan aja mengalir apa adanya. Oke? Karena buat saya itu kata-kata itu adalah pemikiran orang yang pasrah ya, yang nggak punya niat untuk memiliki hubungan yang serius. Oke? Jadi kalau kamu punya pasangan yang seperti ini ya, yang cuma bisa bilang biarin aja berjalan seperti air mengalir, mending kalian pikir-pikir lagi deh ya. Hidup itu harus punya tujuan yang jelas ya. Ada target, ada usaha ya yang dilakukan untuk mencapai target itu. Jadi kalau kamu cuma mengikuti kemana air mengalir, itu sama artinya hubungan kalian itu nggak ada kejelasan ya. Mungkin nanti akan ada kejelasan ya, karena ikan mengalir di air itu pada akhirnya akan bermuara di suatu tempat ya. Tapi itu butuh proses yang cukup panjang dan bisa aja nanti di ujung perjalanannya belum tentu kalian bisa bersama ya. Bisa aja justru kalian pisah ya dan hidup masing-masing dengan orang lain. Kalau sudah begitu, yang ada perjalanan kalian itu sia-sia ya. Jadi sangat penting buat kalian untuk benar-benar membuat hubungan kalian itu jelas ya, dengan punya target ya dan usaha untuk bisa mencapai target itu. Oke? Dan inilah yang hubungan kalian alami ya di masa lalu kalian ya. Karena kurang dirawat, akhirnya hubungan kalian ini layu dan mati ya. Kemudian pihak ketiga hadir, membuat hubungan kalian itu makin kisruh ya. Dan akhirnya kalian bubar ya. Dia kecewa dan sakit hati kepada kamu, merasa kalau dia itu sudah dikhianati ya. Tapi ini dulu ya, dulu banget ya, saat kamu dengan dia ini baru berpisah ya. Saat itu dia merasa shock ya dan menarik diri dari lingkungannya karena dia merasa kayak ditolak ya. Jadi membuat dia itu nggak percaya diri ya. Tapi untuk saat ini dia lagi berusaha keras untuk bisa hidup normal lagi ya, bisa seimbang lagi dan memulai hidupnya yang baru. Oke? Di sini ada a so short, ada the full ya. Jadi dia sudah mulai sadar ya, kalau mungkin hubungannya dengan kamu seperti nggak ada harapan lagi ya. Jadi dia
sadar kalau dia nggak bisa seperti itu terus ya, dan dia harus bangkit. Karena itulah dia mulai pelan-pelan melepaskan pikirannya dari kamu ya. Dia mulai melanjutkan hidupnya lagi ya, walaupun terseok-seok, tapi dia mulai melangkahkan kakinya lagi ya. Dia yang tadinya nggak pede dan merasa ditolak atau terasing, pada akhirnya mulai bisa berdamai ya, berdamai dengan kenyataan ya, dan bangkit lagi membangun semangatnya ya untuk melanjutkan langkahnya lagi ya. Jadi saat ini dia ini sudah menjalani kehidupan yang baru ya, dengan semangat yang baru ya, dan ambisi untuk membuktikan kepada kamu dan juga orang lain ya, kalau dia itu baik-baik aja dan juga bahagia tanpa kamu. Oke? Di sini ada Six of Wands dan Ten of Pentacles. Oke? Jadi ada ambisi dia ya, ingin membuktikan kalau dia itu baik-baik aja ya, kalau dia itu juga bisa bahagia tanpa kamu. Oke? Jadi untuk saat ini fokus dia adalah bagaimana memperbaiki kualitas hidupnya ya. Dia nggak ingin hidupnya itu dipandang sebelah mata lagi oleh orang lain ya, dan itu menjadi cambuk buat dirinya untuk bisa hidup lebih baik ya. Dan sekarang kalau kamu bertanya apa dia akan kembali untuk kamu, jawabannya bisa aja ya. Di sini ada Queen of Wands ya. Jadi dibalik ambisinya untuk menunjukkan kalau dia itu baik-baik aja dan dia itu bisa bahagia tanpa kamu, sebenarnya jauh di dalam dasar hatinya ya, masih ada satu hal yang belum bisa dia lepaskan ya, yaitu harapannya kepada kamu. Oke? Harapannya ini masih dia simpan rapat-rapat di dalam hatinya ya, bersama dengan cintanya kepada kamu ya. Jadi apapun yang pernah terjadi di antara kalian tidak merubah apapun ya, baik cintanya atau harapannya kepada kamu. Jadi walaupun saat ini mungkin dia sedang berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan berarti cintanya pada kamu sudah berubah ya. Cintanya tetap utuh, begitupun harapannya untuk bisa hidup bersama kamu masih dia simpan sampai dengan saat ini ya. Apakah cinta kalian berdua akan bisa membawa kalian bersama lagi ya? Semua kembali kepada kalian berdua. Oke? Jadi apapun yang terjadi saat ini ya, yang perlu kalian ketahui adalah dia saat ini sedang memperbaiki kualitas hidupnya ya. Dia memperbaiki dirinya supaya kedepannya dia bisa dianggap layak oleh siapapun termasuk kamu ya. Dan besar harapannya takdir akan bisa mempersatukan kalian kembali. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian Sagittarius ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye!